Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Annual Business Meeting akan diadakan pada 16 April jam 6.15 malam melalui Zoom. Bila Anda merupakan anggota Gereja ICA, kehadiran Anda di Zoom meeting tersebut sangatlah diharapkan. Mission trip selanjutnya juga akan segera dilaksanakan pada 1-5 Mei ke Pulau Bacan. Biayanya sebesar 5 juta rupiah dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 16 April. Mari segera daftar selama kuota masih tersedia dan bersama membangun kerajaan Allah di Indonesia. Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali Jemaat Gereja ICA ke kebaktian online Gereja ICA Surabaya. Dan pada pagi hari ini sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Paskah. Saya harap Bapak, Ibu, dan keluarga bisa berkumpul bersama untuk merayakan kebangkitan Kristus pada pagi hari ini. Dimana ini adalah sesuatu yang akan kami bicarakan pada pagi hari ini juga. Tapi saya ingin bilang bahwa ini adalah salah satu hal yang tentu sangat pantas untuk kita rayakan bersama. Dan saya harap Bapak, Ibu semangat untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Karena pada pagi ini kita akan melanjutkan serian khotbah kita mujizat yang telah kita lakukan selama beberapa minggu terakhir, di mana kita melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Kristus Yesus selama dia pelayanan di muka bumi ini, dengan harapan dari kita mendengar mujizat-mujizat yang dia lakukan, kita bisa dikuatkan kembali, dan yang lebih penting lagi, kita bisa dibawa dalam pengenalan terhadap pribadinya lebih dalam lagi, karena kami percaya apa yang dikatakan di Yohanes 20 itu adalah sebuah kebenaran, di mana semua yang tertulis di dalam Alkitab ini tertulis supaya kita bisa mengenal bahwa Yesus adalah Mesias. Dan sekali lagi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Kevin, Pastor Kevin, Pastor Fish. I'm the next gen pastor of Gereja ICA, and I'm excited to be here with you guys, okay? Now, pada pagi hari ini, judul khotbah kita adalah kekuatan kebangkitan. Di mana sekali lagi, pada pagi hari ini, di hari Paskah ini, kita akan melihat mujizat terhebat yang telah Yesus perbuat. Oke, di mana mujizat ini mengubahkan segalanya bagi kita orang percaya. Ini adalah mujizat yang bisa kita bilang adalah mujizat yang membuat iman Kristen kita menjadi sesuatu kebenaran yang hebat, ya, yaitu mujizat kebangkitan Yesus dari orang mati. Mujizat yang memateraikan rencana keselamatan yang Tuhan punya bagi setiap dari kita. Mujizat yang menjadi dasar iman setiap dari kita. Akan tetapi sebelum kita masuk, seperti biasa saya ingin mengundang Bapak Ibu keluarga untuk menundukkan kepala dan mari kita buka dalam doa. Bapa kami surga, puji syukur kami ucapkan padamu pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami bisa datang kembali Tuhan. Meskipun kami tahu ini kebaktian online, kami tahu Roh Kudus hadirat-Mu hadir dan berada di sekitar kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan kami bisa merayakan bersama kebangkitan-Mu Tuhan yang terjadi di atas kayu salib Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa ada penguatan baru yang akan kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami undang Roh Kudus sebelum kami masuk ke dalam firman kami Tuhan. Dan kami undang Roh Kudus untuk siapkan hati kami Tuhan. Siapkan telinga kami, siapkan mata kami Tuhan untuk mendengar, menerima dan melihat Tuhan hal-hal yang Engkau ingin kami pelajari Bapa. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan menguatkan iman kami Tuhan dan mengubahkan kami Bapa. Dan kami serahkan sisa dari firman ini dalam nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita ingin mengundang Bapak Ibu untuk membuka kitab Lukas pasal 24
ayat 1 sampai 12, di mana di sini kami akan membacakan sebuah teks yang menceritakan tentang mujizat yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Setelah dia mati, disalibkan, dia bangkit dari kubur, dan ini adalah di mana kita akan membaca cerita tersebut. Dan saya ingin undang sekali lagi Bapak Ibu untuk membuka Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Mari kita baca bersama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah mereka masuk tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sesungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. May God has his blessing to the word. Nah, cerita yang kita temukan di Lukas pasal 24 ini mengambil tempat tidak lama, bisa dibilang hanya beberapa hari setelah Yesus disalibkan. Dan kita tahu ini adalah waktu yang sedih bagi kebanyakan orang di sana. Ini adalah waktu yang sedih bagi murid-murid Yesus. Ini adalah waktu-waktu yang sedih bagi kerabat-kerabat dan sanak saudara Yesus. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Yesus sudah mati. Dia telah disalibkan dan dia telah mati dan dia telah dikuburkan di dalam kuburan yang diberikan kepadanya. Dan pada pagi hari itu dikatakan ada beberapa wanita yang terdiri dari Maria Magdalena, ya, dan juga Maria ibu dari Yakobus dan beberapa perempuan-perempuan lain yang datang ke kubur itu karena mereka tahu di situ adalah tempat di mana Yesus dibaringkan setelah ia disalibkan, dan mereka datang ke sana dan mereka mempunyai sebuah tujuan untuk mengurapi tubuh Yesus dengan rempah-rempah sebagai mungkin cara mereka menunjukkan rasa hormat terakhir mereka. Karena ini adalah masa-masa terakhir. Jika kita ingat apa yang kita pelajari beberapa minggu lalu, hari ketiga adalah hari-hari terakhir di mana mereka percaya sebelum tubuh itu membusuk. Oke, dan jika mereka ingin mungkin masuk ke sana, ini adalah kesempatan terakhir mereka. Karena sebagian besar pada hari keempat, tubuh itu sudah mulai membusuk dan sudah mulai bau-bau tidak sedap itu muncul. Dan mereka ingin masuk ke sana, mereka ingin datang dan mereka ingin mengurapi Yesus sebagai penghormatan terakhir mereka. Tetapi ketika mereka tiba di kubur itu, mereka menemukan makam itu telah terbuka dan makam itu telah kosong. Saudara bisa bayangkan seberapa mengejutkanlah ini kepada mereka. Mungkin beberapa dari mereka merasa khawatir, apakah mungkin tubuh Yesus itu telah dicuri. Mereka mulai panik, mereka mulai kaget, mereka mulai takut. Akan tapi Alkitab berkata muncul 2 orang dengan pakaian yang berkilau-kilau. Dan kita bisa tahu ini adalah kemungkinan besar adalah malaikat. Dan 2 orang ini muncul dan mengatakan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka sesuatu yang mengingatkan mereka kepada apa yang telah Yesus bagikan kepada mereka sebelumnya. Yaitu bahwa Anak Manusia akan dikhianati dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit kembali. Ini adalah sesuatu yang telah Yesus bagikan. Ini adalah nubuatan-nubuatan yang telah diberikan oleh nabi-nabi perjanjian lama tentang Mesias. Dan ini sesuatu yang telah Yesus bagikan kepada mereka secara pribadi. Yaitu bahwa dia akan dikhianati dan dia akan disalibkan dan dia akan mati. Akan tetapi dia akan mengalami kebangkitan. Dan mujizat kebangkitannya adalah mujizat yang sangat hebat. Kemudian para wanita itu pergi dan memberitahu murid-murid yang lainnya. Tetapi ya mungkin kita tidak aneh bagi mereka untuk merespon secara mereka merespon di kitab Lukas ini ya, di mana mereka ketika mendengarkan
bahwa Marina itu mengakui bahwa oh Yesus telah bangkit, mereka meragukan itu. Dan tentu ini adalah hal yang cukup normal karena sekali lagi tidak ada orang yang pernah bangkit dari namanya kematian. Dan tentu jika kita membaca lebih lanjut lagi, kita bisa membaca bagaimana setelah kejadian ini, Yesus mulai menampakkan dirinya kepada mereka. Satu persatu Yesus temui dan di mana melalui penampakan-penampakan ini, Yesus membuktikan kepada mereka bahwa dialah memang penggenapan nubuatan-nubuatan itu. Dia adalah orang yang telah dijanjikan nabi-nabi dari perjanjian-perjanjian lama. Dia adalah orang-orang yang sudah lama mereka tunggu. Mesias yang datang yang akan membebaskan mereka. Dan dari kebangkitan ini, Yesus membuktikan sekali lagi kepada mereka bahwa dialah Mesias itu. Sesuatu yang telah dia ajarkan, sesuatu yang telah dia klaim selama perjalanan dan pelayanan dia di muka bumi ini, melalui mujizat-mujizat yang telah ia perbuat, inilah mujizat. Paling terakhir, inilah mujizat yang mengubahkan semua itu kepada orang-orang di sana. Karena tidak ada orang yang pernah mati dan bangkit lagi. Yesus adalah orang yang pertama melakukan itu. Dan di sini dia memperlihatkan bahwa dia memang penggenapan nubuatan-nubuatan itu. Dan ini saudara yang kita rayakan pada pagi hari ini. Ini adalah alasan kenapa saya selalu bilang bahwa Paskah atau Easter should be as celebrated. Harus dirayakan seperti kita merayakan hari-hari Natal dan Christmas ini. Karena tanpa adanya kebangkitan pada hari Paskah, Christmas means nothing. Natal tidak ada artinya. Oke, ini yang kita rayakan. Kita merayakan kuasa kebangkitan Yesus yang menjadi dasar dari iman kita. Dan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat mengapa kebangkitan itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap dari kita orang percaya. Dan yang pertama, saya ingin mengajak saudara untuk melihat alasan kenapa kebangkitan itu penting bagi orang percaya. Karena itu adalah landasan iman kita. It's our faith cornerstone. Inilah tempat iman kita dibangun. 1 Korintus 15, 12-19. Paulus berkata, jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Dan jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Di sini kita melihat Rasul Paulus di dalam tulisannya di 1 Korintus 15 memberitahukan kepada orang-orang percaya bahwa jika kebangkitan itu tidak terjadi, jika Yesus tidak benar-benar bangkit dari kematian, iman kita tidak ada artinya. Tidak ada gunanya kita datang ke gereja setiap minggu, tidak ada gunanya kita mendengarkan firman ini. Tidak ada gunanya kita berdoa, karena iman kita tidak ada artinya jika Yesus tidak bangkit dari kematian. Iman kita sia-sia, oke? Apa yang kita lakukan hari ini sia-sia, kita semua akan tetap mati dan masuk ke neraka, karena kita tidak memiliki pengharapan yang hidup itu. Tanpa kebangkitannya, oke? Yesus bukanlah Allah. Kematiannya tidak membayarkan dosa-dosa kita. Apa yang ia janjikan tidak penting. Karena dia hanya manusia biasa. Akan tetapi karena kita percaya dan kita tahu bahwa kebangkitannya betul-betul terjadi. Kita diselamatkan. Oke, kita dapat diperdamaikan kembali dengan Allah. Dan kita dapat memiliki pengharapan yang baru. Dan saya ingin saudara ingat. Dan saya ingin saudara tahu seberapa pentingnya hal yang kita rayakan pada pagi hari ini.
Karena tanpa keselamatan yang datang melalui kebangkitan Yesus, kita semua masih akan mati dan kita semua akan masih pergi dan menerima upah dari dosa itu, yaitu kematian. Dan kita akan mengalami neraka. Dan saya ingin bilang, sebagai orang percaya, dasar iman kita akan dibangun dan dimulai dari kepercayaan kita bahwa Yesus telah mati dan Yesus telah dibagikan kembali. Kebangkitannya lah yang mengubahkan semua bagi orang Kristen. Kebangkitanlah yang mengubahkan cara pandang kita terhadap hidup yang kekal. Kebangkitannya lah yang mengubahkan cara kita mempunyai pengharapan terhadap hidup yang akan datang. Dan saya ingin bilang, mungkin banyak dari saudara yang tidak terlalu memikirkan ini. Dan saya juga sebagai orang Kristen yang mungkin diselamatkan pada waktu SMA, dan mungkin sudah agak lama menjadi orang percaya, saya tidak terlalu memberikan banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Oke? Dan mungkin bagi saudara, kebangkitan Yesus itu hanyalah sebuah cerita yang terjadi di Alkitab. Dan saya ingin meyakinkan dan saya ingin menguatkan saudara dan mengingatkan saudara bahwa kebangkitan ini adalah sesuatu yang terjadi. Karena tanpa hal ini terjadi, iman kita adalah hal yang sia-sia. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengundang saudara melihat apa yang telah ditemukan seorang profesor filsafat bernama Gary Habermas yang menemukan daftar tentang 12 fakta tentang kebangkitan yang bahkan tidak bisa dibantah oleh para skeptis. Karena inilah sesuatu yang sangat bernilai dan bercredential. Ya. Saya ingin mengajak saudara, jika saudara hanya menganggap kebangkitan itu adalah sebagai suatu dongeng yang terjadi dalam Alkitab, saya ingin memberikan saudara 12 hal yang ditemukan oleh Profesor Gary Habermas yang membentuk, mungkin memberikan kita cara melihat legitimasi tentang kebangkitan Kristus ini. Dan klaimnya tentang kebangkitan itu benar-benar terjadi. Gary Habermas menuliskan 12 fakta sejarah yang tercatat di dalam lebih dari 3.000 dokumen sejarah yang ditemukan. Dan fakta-fakta itu adalah, yang pertama, satu, ada seorang pribadi bernama Yesus yang mati dengan penyaliban. Yang kedua, dia dimakamkan. Inilah sesuatu yang sejarah pun telah buktikan. Yang ketiga, kematiannya menyebabkan murid-murid yang dia punya itu putus asa dan kehilangan pengharapan. Ini adalah kejadian yang ketiga. Yang keempat, dan saya merasa ini adalah bukti yang paling kuat, makam kosong itu ada. Gary Habermas menuliskan di dalam 12 undisputable proof of God's resurrection. 12 bukti bahwa kebangkitan itu betul-betul terjadi. Yang nomor 4 berkata bahwa makam itu kosong. Dan itu benar-benar ada. Bahkan otoritas-otoritas kerajaan Romawi dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi tidak bisa mengklaim bahwa makam kosong itu tidak ada. Mereka tidak mengklaim bahwa di dalam makam itu masih berisi tubuh Yesus. Sebaliknya, mereka dipaksakan untuk mengarang cerita-cerita yang absurd, yang aneh. Tentang bagaimana mungkin tubuh itu hilang karena murid-murid Yesus itu mencurinya. Yang dimana, meskipun mungkin kita bisa bilang, mungkin mereka punya sebuah motif, tapi mereka tidak punya kesempatan itu. Karena sekali lagi, kubur ini telah dijaga. Dan tubuh ini dijaga oleh pegawai-pegawai dan juga di tentara-tentara Romawi. Dan klaim ini, klaim yang aneh ini memaksakan mereka untuk memperlihatkan mereka sebagai orang-orang yang inkompeten. Dan saya rasa jika ini adalah sebuah bohongan, saya yakin mereka nggak akan menjelekkan kemampuan mereka sendiri. Akan tetapi mereka dipaksakan untuk mengklaim bahwa tubuh itu dicuri, tubuh Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Dengan at the cost, mereka harus membayar ini dengan menjelekkan diri mereka sendiri. Makam kosong itu tidak bisa dipungkiri. There was an empty tomb. Yang kelima, para murid-murid memiliki pengalaman yang mereka yakini sebagai penampakan literal dari Yesus yang bangkit. Kita tahu di dalam Alkitab bercerita bahwa pertama Yesus menampakkan dirinya kepada wanita. Para wanita-wanita, dan setelah itu dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tapi kita juga tahu bahwa di Alkitab Yesus menampakkan dirinya
lebih dari 500 orang. Kita bisa baca ini di 1 Korintus 15 ayat 6. Di mana Paulus sendiri berkata, oke, jika kita ingin memastikan kebenaran klaim ini, mereka bisa pergi ke Yerusalem, mereka bisa pergi melihat orang-orang yang masih hidup. Oke, orang-orang yang melihat Yesus itu mereka masih hidup, dan kita bisa pergi dan bertanya kepada mereka pada saat Paulus menulis surat di Korintus ini. Dan kita bisa lihat bagaimana Yakobus yang merupakan saudara Yesus sendiri melihat Yesus dan dia ditobatkan. Kita bisa tahu bahwa Yakobus dia adalah adik dari Yesus, dan kita tahu bagaimana dia mendapatkan keselamatan setelah dia melihat bahwa kakaknya yang mengaku sebagai Mesias itu bangkit, dan oleh karena itulah dia bertobat. Ya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada Paulus yang mengubahkan hidupnya. Jadi dari orang yang mungkin bisa dibilang membenci agama Kristen, menjadi salah seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa pada gereja mula-mula. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesus tidak hanya menampakkan dirinya pada satu orang atau dua orang, tapi dia memperlihatkan dirinya lebih daripada 515 orang dari segala jenis ekonomi, kalangan, dan terkadang dia muncul di ruangan tertutup, terkadang dia muncul di siang bolong. Yesus bahkan makan bersama mereka. Dan saya ingin ingatkan pada saudara, pada zaman ini tidak ada yang namanya sosial media. Tidak bisa satu orang hanya membuat buzzer account dan menyebabkan hoax yang tersebar. Pada zaman itu, kebanyakan hal itu terjadi melalui word of mouth. Oke, jadi dia harus ketemu dan dia bertemu, dan banyak sekali orang yang percaya dan mengaku telah melihat Yesus. Dan ini adalah bukti yang sangat kuat, dan ini bahkan adalah bukti yang bisa ditemukan dalam sejarah. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali orang telah melihat Yesus setelah dia disalibkan, dan setelah dia dikubur, dan setelah dia bangkit lagi. Oke, yang keenam, kita belajar dari apa yang dikatakan Profesor Gary Habermas. Murid-murid itu diubah dari orang yang ragu, orang yang penakut, menjadi pemberita Injil yang berani. Salah satu fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak dari murid-murid Yesus yang akhirnya mati sebagai martir. Thomas yang meragukan Yesus, akhirnya dia mati di India sebagai martir. Dan kita tahu ada perubahan yang dalam yang terjadi pada setiap dari mereka. Sampai-sampai mereka yang awalnya bersembunyi ketika Yesus mati, mempunyai sebuah keberanian untuk keluar dan akhirnya mati demi iman mereka. Dan kalau kebangkitan itu tidak terjadi, saya yakin itu tidak akan terjadi. Ketujuh, kita bisa tahu bahwa kebangkitan adalah pesan utama dari Injil yang disebarkan murid-murid Yesus dan juga gereja mula-mula. Kedelapan, kita tahu bahwa mereka menggambarkan berita kebangkitan Yesus di dalam Yerusalem. 9, gereja lahir dan gereja tumbuh. Oke. 10, orang Yahudi Ortodoks yang percaya kepada Kristus menjadikan hari Minggu sebagai hari utama ibadah mereka. 11, Yakobus menjadi percaya ketika dia melihat Yesus yang telah bangkit. Sekali lagi, Yakobus adalah seorang yang mungkin bisa dibilang skeptis dari keluarga Yesus sendiri. Yang 12, Paulus bertobat. Seorang pribadi bernama Paulus bertobat. Dan menjadi orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan ini adalah sesuatu yang direkam di dalam sejarah. Dan saudara bisa pergi dan saudara bisa cari ini. Dan ini adalah sebuah list yang diberikan berisi 12 fakta yang tidak bisa dipungkiri mengenai kebangkitan itu. Dan saya ingin menguatkan saudara jika pada pagi ini saudara masih belum yakin bahwa kebangkitan itu benar-benar terjadi. Saudara bisa pergi dan melakukan riset saudara. Dan saya ingin menguatkan saudara bahwa saudara akan menemukan bahwa kebangkitan itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan oleh orang-orang yang skeptik sekalipun. Yang kedua, alasan kenapa kebangkitan Yesus itu sangat penting bagi kita. Karena kebangkitannya itu telah membuktikan kepada kita bahwa dia memang Allah. Dan karena dia Allah, maka janji-janjinya akan digenapi. Kebangkitan itu penting karena melalui kebangkitan itu Yesus memperlihatkan dirinya sebagai Mesias yang kita tunggu. Dia memperlihatkan dirinya sebagai Allah yang memiliki kuasa atas maut. Dan karena dia memang Allah, maka janjinya akan ia genapi. Tidak ada yang pernah mengalahkan kematian sebelumnya. Oke?
Banyak yang mencoba, tapi tidak ada yang berhasil. Dan sekali lagi kita sempat berbicara tentang ini minggu lalu, di mana kematian itu adalah musuh yang tidak terkalahkan dari semua makhluk yang hidup. Namun Yesus melalui kebangkitannya mengalahkan maut itu. Dan melalui kebangkitannya ini juga dia menunjukkan kepada kita semua bahwa bahkan sesuatu yang sangat kuat, yang hebat seperti maut tidak dapat menahannya, tidak dapat mengkontrolnya, dan tidak ada kuasa di atas Yesus. Yesuslah yang berkuasa atas maut. Dan melalui kebangkitan Yesus ini, perspektif kita terhadap kematian diubahkan. Apa yang dulunya merupakan sesuatu yang kita takuti, mungkin bisa dibilang sebuah penjara dan pengasingan dari orang-orang yang kita kasihi. Oke, kini telah diubah menjadi sebuah sesuatu yang memberikan kita harapan. Karena kematian itu diubahkan menjadi jalan, menjadi pintu menuju kehidupan yang kekal bersamanya. Dan kebangkitannya inilah yang menjadi alasan kita bisa mengutip dengan gembira. Sekali lagi 1 Korintus 15, 4, 5, 5 yang berkata bahwa kuasa Allah telah menelan maut dan mematahkan sengatnya. Yesus membuktikan ketuhanannya melalui kebangkitannya. Dan melalui kebangkitannya, cara pandang kita terhadap kematian dan kehidupan kekal diubahkan sekali lagi. Ada sebuah quote yang ingin saya bacakan pada saudara pagi hari ini dari Clarence W. Hall yang merupakan seorang penulis. Dia berkata bahwa the resurrection of Jesus changes the face of death for all his people. Death is no longer a prison, but a passage into God's presence. Easter says you can put truth in a grave, but it won't stay there. Kebangkitan Yesus mengubah wajah kematian bagi semua umatnya. Kematian bukan lagi sebuah penjara, tapi jalan menuju hadirat Tuhan. Paskah berkata bahwa kita dapat memasukkan kebenaran ke dalam kuburan, tetapi kebenaran itu tidak akan tinggal di sana. Kebangkitan Yesus memperlihatkan kepada kita siapa diri. Mesias, anak Allah yang dikirim untuk membayar dosa kita, untuk menebus dosa-dosa kita, dan membukakan pintu agar kita bisa kembali kepada Sang Pencipta. Inilah yang memateraikan, inilah yang menandakan selesainya program keselamatan Allah bagi manusia. Sekarang setiap dari kita memiliki kesempatan itu untuk masuk, bertobat, dan pergi mengenali Allah lebih dalam lagi. Agar kiranya ketika kita mati nanti, ada kehidupan kekal yang menunggu kita bersamanya di sana. Yang terakhir, alasan kenapa kebangkitan itu sangat penting bagi setiap dari kita adalah karena melalui kebangkitannya itu kita diberi pengharapan untuk hari ini dan masa depan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus, memberikan kita pengharapan pada hari ini dan untuk masa depan. Dan yang saya maksud pada hari ini adalah mungkin saudara tahu ya, di mana kehidupan kita di bumi ini ada beberapa hal yang concern. Yang sebagian hal yang concern itu salah satunya adalah penderitaan dan rasa susah, ya, sakit, penderitaan, dan mungkin bisa dibilang kesusahan. Akan tapi karena kita tahu bahwa ada pengharapan yang akan datang nanti, bahkan pada akhir hidup kita, kita bisa bilang bahwa derita yang akan kita alami dalam hidup ini tidak seberapa dibanding hadiah yang telah dijanjikan Tuhan pada akhir nanti. Dan pengharapan ini memberikan kita kekuatan untuk bergumul dan untuk berusaha. Bahkan ketika kita harus melalui masa-masa yang sukar, karena kita tahu bahwa di balik masa-masa sukar ini akan ada kehidupan yang kekal, yang indah bersama Sang Pencipta nanti. Dan kebangkitan ini memberi pengharapan kepada kita. Kita bisa terus berjalan karena kita tahu bahwa pada akhirnya, it doesn't matter what we have to go through in this life, ya. Kita akan baik-baik saja. Dan karena Dia telah dibangkitkan, kita sekarang dapat berpegang kepada janjinya bahwa kita
akan dibangkitkan juga di dalamnya nanti. Kebangkitan Yesus memberikan pengharapan bagi setiap dari kita. Sekali lagi, kematian bukanlah akhir, tapi kematian telah menjadi sebuah pintu untuk kehidupan kekal bersamanya. Dan kalau kita tahu bahwa ada Tuhan yang menunggu kita di balik semua penderitaan kita bisa maju, kita bisa dikuatkan, dan kita bisa bersemangat. Bahkan ketika kita harus bergumul dalam hidup ini. Dan ini adalah beberapa alasan kenapa kita merayakan Paskah. Sekali lagi, Paskah menunjukkan kepada kita, bahwa kebangkitan itu betul-betul terjadi. Kebangkitan yang menjadi landasan iman kita. Kebangkitan yang menunjukkan ketuhanan Yesus. Kebangkitan yang memberikan kita pengharapan. Dan inilah hal-hal yang kita rayakan pada pagi hari ini. Akan tetapi, saya ingin mengingatkan pada saudara, pengharapan yang datang dari kebangkitan Kristus ini bukanlah sesuatu yang kita simpan pada diri kita sendiri. Seringkali kita lupa bahwa memang benar bahwa program keselamatan, karya keselamatan Tuhan telah diselesaikan melalui kebangkitan Yesus. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan juga telah mengundang setiap dari kita untuk mengambil bagian, untuk memberikan pengharapan dan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana. Kita diundang dan kita diberikan sebuah kehormatan untuk mengambil bagian dalam memberitakan kabar-kabar baik ini. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita lupakan, karena saya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang bahkan Yesus sendiri telah katakan kepada kita. Kita bisa baca dalam Yohanes 20 ayat 19-23 berkata, ketika hari sudah malam dan pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan ini juga diulangi sebelum Yesus balik ke surga. Kita bisa baca dalam Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada sebuah mandat, ada sebuah perintah, ada sebuah undangan yang telah diberikan kepada setiap dari kita. Bahwa memang benar karya keselamatan Tuhan telah diselesaikan melalui kebangkitan Yesus. Tetapi sampai Yesus datang kedua kalinya. Sampai dunia ini siap untuk dihakimi. Kita telah diberikan kesempatan, diberikan sebuah mandat, diberikan sebuah tugas. Dan saya rasa ini adalah sebuah kehormatan. Untuk membawa kabar baik ini keluar sana. Siapa yang bisa kita bagikan tentang kebenaran Kristus ini? Apakah saudara-saudara kita, apakah teman-teman kita, apakah keluarga kita, mungkin teman sekantor kita, atau mungkin orang-orang di rumah kita. Siapa yang bisa kita berikan kesempatan untuk mendengarkan kabar baik yang datang daripada Yesus ini? Siapa yang bisa kita beritahu tentang kebangkitan yang terjadi, kebangkitan yang membawakan pengharapan ini? Saya tidak ingin kita sebagai orang Kristen menjadi orang Kristen yang hanya hidup dan menyimpan kasih Tuhan kepada diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk membawa kabar baik ini keluar sana. Dan ini adalah tantangan yang ingin saya berikan kepada saudara pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya ingin kembali mengingatkan kepada kita apa yang kita rayakan pada hari Paskah ini. Kita merayakan kebangkitan Yesus. Kita merayakan kebangkitan di mana dia membuktikan kepada kita bahwa dia memang Allah. Dan melalui kebangkitannya kita sekarang dapat memiliki pengharapan yang akan membantu kita, menguatkan kita untuk menghadapi hidup-hidup kita sekarang dan juga untuk masa depan. Akan tetapi saya ingin juga mengingatkan kepada kita bahwa kita telah dipanggil untuk menyampaikan pengharapan ini kepada orang lain yang belum pernah mendengarkannya. Janganlah kita menjadi orang Kristen menyimpan kabar baik ini kepada diri kita sendiri.
Tapi mari kita bawa dan kita bagikan dan kita serahkan kabar baik ini kepada orang-orang luar sana. Dan pada pagi hari ini saya ingin undang Bapak Ibu untuk tundukkan kepala dan lipat tangan. Mari kita berdoa bersama. Puji syukur kami tinggalkan padamu Bapa pada pagi hari ini atas kesempatan dan perkenanan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami bisa hadir bersama Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan kami berdoa kiranya firman telah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan menjadi firman yang akan menguatkan setiap dari kami Tuhan. Dan kami tahu, kami percaya Tuhan, karena kebangkitan-Mu yang kami rayakan pada pagi hari ini Tuhan, ada pengharapan yang baru pada setiap dari kami Tuhan. Tuhan, akan tetapi kami ingin berdoa Bapa, dan kiranya Roh Kudus-Mu Kau kirimkan kepada setiap dari kami Tuhan. Dan sekiranya Roh Kudus akan mengubahkan kami Tuhan, dan Roh Kudus akan membawa kami Tuhan untuk menghidupi Tuhan, hidup yang berkenan di depan-Mu, di hadapan-Mu Bapa. Dan kiranya melalui hidup kami Tuhan, kami bisa dipakai dan digunakan untuk membawa Tuhan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau pakai Tuhan agar karya keselamatan ini bisa dipanjangkan dan diberikan kepada orang yang lain di sana Bapa. Dan kami serahkan sisa dari minggu ini dalam nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih banyak saudara telah hadir di dalam kebaktian online Gereja ICA Surabaya. Selamat Hari Paskah dan sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Annual Business Meeting akan diadakan pada 16 April jam 6.15 malam melalui Zoom. Bila Anda merupakan anggota gereja ICA, kehadiran Anda di Zoom meeting tersebut sangatlah diharapkan. Mission trip selanjutnya juga akan segera dilaksanakan pada 1-5 Mei ke Pulau Bacan. Biayanya sebesar 5 juta rupiah dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 16 April. Mari segera daftar selama kuota masih tersedia dan bersama membangun kerajaan Allah di Indonesia. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.